Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian baik-baik saja. Video kali ini adalah lanjutan dari video pertama mengenai matriks. Jadi kita sudah membahas pada video sebelumnya mengenai pengertian matriks, notasi, dan ordo mengenai matriks. Nah, di sini pada video kali ini kita akan lanjutkan mengenai macam-macam matriks. Jadi matriks itu ada beberapa jenis. Banyak sekali jenisnya, dan kita akan bahas satu persatu untuk jenis-jenis matriks. Nah, matriks itu ada beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan baris dan kolomnya. Ada yang disebut sebagai matriks baris. Jadi, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Contohnya adalah 3, 1, 7, 0. Ini adalah matriks baris. Karena dia berordo 1 kali 4. Jadi satu baris 4 kolom. Lalu ada juga yang disebut sebagai matriks kolom. Matriks kolom sama halnya seperti matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Jadi dinyatakan dengan M kali 1. Kalau matriks baris tadi 1 kali N. Artinya dia satu baris dan kolomnya nanti disesuaikan berapa keinginan matriks itu. Sedangkan ini disebut matriks M kali 1, di mana M-nya ini nanti bebas berapa baris yang akan dibentuk, tapi kolomnya hanya ada 1. Itu perbedaan antara matriks baris dan matriks kolom. Jadi kalau matriks baris hanya terdiri dari satu baris, matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Bisa kalian lihat contohnya. Ini B adalah matriks baris, A adalah matriks kolom. Ini ordonya adalah 1 kali 4, ini ordonya adalah 3 kali 1. Oke, itu jenis matriks yang pertama. Selanjutnya, ada matriks persegi panjang. Nah, apa itu matriks persegi panjang? Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya itu tidak sama. Jadi, contohnya adalah ini. Matriks ini ordonya adalah 2 kali 3. Ada 2 baris dan 3 kolom. Artinya, jumlah kolom dan barisnya tidak sama. Artinya ini disebut sebagai matriks persegi panjang dengan elemen 1, 2, 3, 2, 1, 1. Lalu ada lagi yang namanya matriks persegi. Nah, di sini matriks persegi adalah matriks yang baris dan kolomnya sama. Jadi contoh matriks 2 kali 2, 3 kali 3 itu disebut sebagai matriks persegi. Nah, ini contoh D. D ini adalah matriks persegi, di mana dia memiliki ordo 3 kali 3. Dan matriks persegi memiliki keistimewaan di mana dia memiliki diagonal. Berbeda dengan matriks persegi panjang, dia tidak akan memiliki diagonal. Artinya kalau ditarik ke sini, masih ada ini yang tidak memiliki pasangan. Tetapi kalau matriks persegi, berapapun ordonya, bisa 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dia pasti akan memiliki diagonal. Nah, ini disebut sebagai diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan dari kanan atas ke kiri bawah disebut diagonal samping. Terus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai matriks persegi. Kenapa? Karena matriks persegi ini matriks yang paling banyak akan kita bahas di materi-materi selanjutnya. Jadi matriks D contohnya adalah 3 kali 3, elemen diagonal utamanya adalah E. Di atas ada 2, 1, 4. Hasil penjumlahan elemen diagonal utama disebut trace. Jadi bukan 2 ya, tapi 3, 1, dan 4. Nah, berarti kalau dijumlah itu nanti hasilnya disebut sebagai trace. 3 tambah 1 tambah 4 berarti 8. Trace-nya adalah 8. Lalu, elemen diagonal samping matriks E adalah 1, 1, 3. Ini ya, 1, 1, 3. Tetapi nanti di sini tidak ada pengertian untuk untuk yang diagonal samping. Hanya yang diagonal utama saja. Itu disebut trace kalau kalian jumlahkan. Oke, itu tadi adalah matriks berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, dan matriks persegi.
Nah, matriks juga bisa dijeniskan atau diklasifikasikan berdasarkan pola elemen-elemennya. Nah, nanti di sini kebanyakan yang kita gunakan adalah matriks persegi. Jadi, yang pertama kita sebut sebagai matriks nol. Apa itu matriks nol? Matriks nol adalah matriks yang seluruh elemen-elemennya. Jadi, seluruh elemen dalam matriks tersebut adalah angka 0. Kita ambil contoh ini. Q33 itu adalah matriks 0 3 kali 3. Q22 itu adalah matriks 0 2 kali 2. Jadi 2 baris dan 2 kolom. Itu yang disebut sebagai matriks 0. Kalau matriks 0 berarti semua matriks yang anggota elemennya adalah 0. Yang kedua, yang kedua kita sebut sebagai matriks diagonal atau D. Matriks diagonal itu adalah matriks yang pada diagonal utamanya itu tidak 0, tetapi semua elemen lainnya adalah 0. Tadi kita ketahui kalau diagonal utama adalah matriks yang memiliki posisinya adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Itu disebut sebagai diagonal utama dalam matriks persegi. Nah, matriks diagonal itu angka pada diagonal utama itu tidak boleh 0, tetapi selain angka diagonal utama itu semuanya adalah 0. Itu disebut sebagai matriks diagonal. Nah, yang keempat itu yang ketiga itu ada yang namanya matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Jadi, matriks identitas itu adalah matriks diagonal, tetapi bedanya kalau matriks diagonal angkanya beragam dan bisa berapapun kecuali 0. 0 pun bisa, tetapi jarang ya matriks diagonal yang diagonalnya 0. Dan kalau matriks identitas, diagonalnya semua angkanya adalah 1. Dan harus bentuknya persegi. Jadi tidak boleh matriks 2 kali 4, terus di sini kasih angka 1 disebut sebagai matriks identitas. Itu tidak bisa. Matriks identitas itu adalah matriks persegi yang diagonalnya berelemen 1. Jadi semuanya 1. Ini yang identitas untuk 3 kali 3, ini identitas untuk 2 kali 2. Begitu. Jadi tadi ada matriks yang pertama adalah matriks 0, matriks diagonal, dan ini adalah matriks identitas. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai matriks segitiga. Nah, di sini nanti ada istilah segitiga bawah dan segitiga atas. Matriks segitiga adalah matriks berordo n kali n, jadi dia harus matriks persegi dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama nilainya semuanya 0. Matriks segitiga terdiri atas matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Jadi yang pertama, matriks segitiga bawah itu terjadi kalau matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini adalah contoh matriks segitiga bawah. Ini diagonal, lalu atasnya 0. Ini disebut matriks segitiga bawah. Jadi segitiganya itu justru yang bukan 0 gitu ya. Ini 1, 2, ini. Nah ini adalah segitiganya. Ini juga matriks segitiga bawah. Karena setiap nolnya berada di atas diagonal utama. Selanjutnya, nah, matriks segitiga atas. Ini kebalikannya. Kalau matriks segitiga atas, itu nolnya ada di bawah. Seperti ini. Ini untuk yang 3 kali 3, dan ini untuk yang 4 kali 4. Contohnya seperti ini. Oke, itu adalah jenis-jenis dari matriks. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu saja, agar tidak terlalu panjang. Jadi itulah jenis-jenis matriks tadi berdasarkan baris dan kolomnya, lalu yang kedua berdasarkan pola elemennya. Nanti mungkin ada beberapa hal lain mengenai jenis-jenis matriks, tapi yang belum disampaikan pada video kali ini, nanti kita bisa bahas pada video-video selanjutnya. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.